Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك وحبيبك المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali menuntut ilmu, bermajelis, dan mengkaji akan satu materi yang bertemakan tentang qawaid fiqhiyah. Sebelumnya saya merupakan mahasiswa Politeknik IDN, dan untuk video kali ini, untuk materi qawaid fiqhiyah ini disampaikan oleh dosen atau pembina ataupun guru agama di kampus kami, namanya Ustadz Muhammad Fikri Hilabi hafizahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama tentang materi qawaid fiqhiyah ini. Oke, adapun untuk catatan materi yang telah saya rangkum, saya masukkan ke dalam web saya, milanstudio467.myid. Situ terdapat berbagai rangkuman materi mengenai qawaid fiqhiyah ataupun tentang materi yang lainnya seperti tauhid ataupun fikih muamalah. Nah, untuk fikih qawaid fiqhiyah, kita pertama-tama mari kita lihat matannya terlebih dahulu. Karena qawaid fiqhiyah ini terdiri dari berbagai bait-bait dan itu disatukan dalam satu matan gitu. Di dalam matan ini terdapat banyak sekali bait-bait yang bisa kita baca, dan ini merupakan bait-bait yang sangat indah karena terkandung di dalam bait tersebut makna ataupun ilmu yang bisa kita serap. Kita bisa lihat di sini banyak sekali tentang qawaid fiqhiyah yang dirangkum dalam metode bait. Oke, mari kita lihat catatannya. Kita lihat lagi di web saya. Kita akan mulai dari bait pertama dan nanti kita akan mengkaji bait per bait apa itu makna ataupun faedah yang bisa kita ambil dari setiap baitnya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Kita bisa tahu di sini bahwasannya qawaid fiqhiyah ataupun Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah ini dirancang ataupun dibuat oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau merupakan ulama yang terkenal, dan di dalam buku ini beliau menjadikan kaidah-kaidah fikih dalam bentuk bait yang nanti dalam setiap baitnya terkandung makna ataupun kaidah fikih yang bisa kita serap ilmunya. Oke, kita langsung saja menuju penjelasan bait pertama. Oke, kita bisa cek di sini bait 1 sampai 11.
Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri yang disampaikan oleh eh, pemateri yang disampaikan dalam materi ini adalah beliau Ustadz Muhammad Fikri Hilabi, Hafizahullah, dan kitab yang akan kita bahas merupakan Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini merupakan sebuah qawaid yang singkat dan dibentuk oleh beliau dengan cara nazam atau biasa kita sebut dengan bait ataupun syair atau sajak karena berbait-bait dan juga ringkas. Dan dari bait-bait ini terdiri dari 49 baris. Oke, 49 bait. Maka beliau memulai kitabnya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengikuti sunnahnya Al-Quran karena setiap surat yang ada di dalam Al-Quran pasti itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian juga mengikuti sunnahnya Nabi dan Rasul, dan juga mengikuti sunnahnya para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hajar Al-Asqalani. Telah tetap amal atau kegiatan ulama kita para penulis dahulu dengan memulai kitabnya dengan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai dengan bait pertama. Kita bisa lihat di sini. Alhamdulillahil aliyyil arfaq wa jami'al asya'i wal mufarriq. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan maha lembut, pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Oke, yang bisa kita serap dari materi ini adalah uh, Alhamdu merupakan segala puji ataupun pujian. Berhamdalah kepada Allah atau memuji kepada Allah dengan alhamdu. Alhamdu merupakan pujian tanpa adanya dasar nikmat. Maksudnya dengan kita mendapatkan nikmat ataupun tidak mendapatkan nikmat, kita tetap harus memuji Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah tidak berkaitan dengan uh, nikmat yang ada. Jadi mendapatkan nikmat ya berhamdalah, tidak mendapatkan nikmat pun juga ya berhamdalah juga gitu. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan alhamdulillah merupakan pujian tanpa adanya dasar nikmat. Oke, mau kita mendapatkan nikmat, kita tetap memuji Allah, ataupun tidak mendapatkan nikmat, kita tetap memuji Allah. Bersyukur masih dalam masih cangkupan alhamdulillah ataupun pujian, kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur itu atas nikmat yang Allah berikan, memuji atas nikmat yang Allah berikan. Adapun alhamdulillah ialah lebih umum, memuji dikala mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nikmat. Jadi terdapat dua sesuatu yang bisa kita lihat, ada yang namanya syukur dan ada yang namanya pujian. Kalaupun bersyukur itu ada dasar atau landasan nikmat yang telah ada, yang telah Allah berikan kepada kita, memuji atas nikmat yang Allah berikan. Adapun alhamdulillah ialah lebih umum cakupannya, memuji dikala mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nikmat. Alhamdulillah tidak boleh diberikan kepada manusia seperti Ahmaduka ya Ahmad, atau kepada teman kita. Misal teman kita namanya Budi, Ahmaduka ya Budi, itu tidak boleh. Yang boleh bagi kita adalah al-madah. Jadi terdapat dua cangkupan mengenai pujian, yaitu al-madah dan alhamdulillah. Itu dua-duanya sama-sama memuji, artinya cuman kalau alhamdulillah ini khusus kepada Tuhan, kepada Allah. Dan al-madah itu pujian kepada teman kita. Misalkan ya seperti kita memuji teman kita, nilainya bagus, Masya Allah gitu kan. Nah kalau alhamdulillah ini khusus kepada Allah. Terus kita lanjut kepada selanjutnya, alhamdulillah
Segala puji bagi Allah Al-Aliyyil Arfaq yang maha tinggi dan maha lembut. Al-Aliyyil Arfaq, Al-Ali merupakan maha tinggi. Beliau memilih Al-Ali karena beliau memiliki keinginan. Maksudnya di sini adalah Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di. Beliau memilih kata Al-Ali karena beliau memiliki keinginan yaitu untuk para penuntut ilmu yang mempelajari qawaid fiqhiyah ini ataupun yang menuntut ilmu bisa mendapatkan dan mempunyai derajat yang tinggi. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi ini menunjukkan para menuntut ilmu itu bisa mendapatkan derajat yang tinggi yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak belajar agama. Jadi di sini terdapat suatu kenikmatan yang luar biasa bahwasannya untuk para penuntut ilmu itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak belajar agama. Dan dari sifat Al-Ali ini yang maha tinggi, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Al-Ulu atau maha tinggi. Dan sifat ulu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama uluwul dzat, yang kedua uluwul qadar, yang ketiga uluwul qahar. Yang pertama uluwul dzat. Zatnya Allah yang tinggi di atas makhluk-makhluknya. Adapun pengertian uluwul qadar yang kedua merupakan sifat-sifatnya Allah yang maha sempurna. Contohnya, rahmat Allah lebih tinggi dibanding rahmatnya manusia. Kemudian yang ketiga, uluwul qahar, berkaitan dengan kudrah atau kekuasaan Allah di atas segalanya. Oke, mari kita perinci satu persatu tentang baris ini. Alhamdulillah kita sudah, Al-Ali sudah, sekarang kita masuk ke Al-Arfaq. Al-Arfaq sigoh merupakan sigoh mubalaghah. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya sigoh mubalaghah, kayak ada namanya ungkapan berlebihan gitu lah. Sigoh mubalaghah dari ar-rifqu atau maha lembut. Jadi rifkun lembut, al-arfaq yang lebih lembut gitu, lemah lembut gitu. Jadi yang dimaksud adalah Allah mempunyai sifat yang paling lemah lembut kepada para hambanya. Seperti yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Rasul pernah berkata kepada Aisyah, Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan kepada hambanya sikap lemah lembut, sesuatu yang tidak dia berikan kepada sikap yang keras. Jadi maksudnya Allah itu akan memberikan kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap yang keras. Dan juga Allah memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Ini hadis riwayat Muslim. Ada pesan tersirat dari hadis ini bahwasannya semakin besar ilmunya, maka ia harus bisa menjadi orang yang lemah lembut kepada yang lainnya. Seperti lemah lembut kepada muridnya, saudaranya, temannya, keluarganya, ataupun yang lainnya. Oke, alhamdulillah sudah, Al-Ali sudah, Al-Arfaq sudah. Sekarang kita mari mengkaji tentang baris ini kalimat ini, wajah mial asya'i wal mufarriq. Wajah mial asya'i wal mufarriq artinya Allah menggabungkan sesuatu yang sama atau mirip dan juga akan membedakan atau memisahkan akan hal yang beda. Semuanya ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita lihat dari perkataan ini seolah-olah menjelaskan tentang qawaidul fiqhiyah, karena qawaidul fiqhiyah akan menggabungkan sesuatu hal yang sama,
ada dasar kesamaannya lalu digabungkan. Misal, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu berlandaskan akan niat. Itu berkaitan kepada seluruh ibadah, mau ibadah sholat, zakat, puasa. Tapi kan semuanya itu macam-macam ibadah yang berbeda. Tapi itu semua bisa satu dalam apa? Satu dalam hal niatnya mereka. Maka akan disatukan dalam satu kaidah niatnya, tapi nanti akan dibedakan pada hal yang berbeda. Ada yang tidak masuk dalam kaidah tersebut. Oke, kita sudah mengkaji tentang bait pertama, yaitu Alhamdulillahil aliyyil arfaq wa jami'il asya'i wal mufarriq. Yang kedua, Dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah, yang memiliki arti pemilik nikmat yang luas lagi melimpah serta hikmah yang bersinar lagi banyak. Apa yang dimaksud tentang bait kedua ini? Kita bisa lihat di sini. Setelah di bait pertama, penulis memuji Allah, beliau Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di melanjutkan baitnya dengan menyebutkan bahwasannya hanya Allah yang memiliki nikmat-nikmat yang ada yang luas dan deras banyaknya. Karena hanya Allah yang mempunyai nikmat. Oke, tidaklah ada seseorang makhluk yang bisa memberikan nikmat. Dan nikmat yang paling besar kepada makhluknya adalah Allah jadikan kita semua dalam penciptaan yang paling baik. Khalaqa ahsanit taqwim. Dan juga Allah muliakan kita dari jenis yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Quran surat Al-Isra. Oke, kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Kenapa kita di sini berbicara tentang nikmat? Karena dzin ni'amil wasi'atil ghazirah. Karena Allah itu adalah pemilik nikmat yang luas lagi melimpah. Oke. Hanyalah Allah yang mempunyai segala nikmat yang ada. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Maksudnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman yang tercantum atau tertanam dalam diri kita. Nikmat iman dan hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Orang kafir tidak memiliki nikmat ini. Hanya orang mukmin yang bisa mendapatkan nikmat ini. Balillahu yamunnu alaikum an tahtam hadakum bil iman. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Oke. Kita lanjut kepada kata selanjutnya, wal hikamil bahiratil katsirah, atau sebelumnya al-wasi'atil ghazirah. Jadi dzin ni'am memiliki arti pemilik nikmat yang kita sudah bahas, yang ini strip 1, strip 2, strip 3, dan kita sekarang bahas tentang al-wasi'atil ghazirah. Sangat luas, atau al-wasi'atil ghazirah memiliki arti sangat luas dan besar nikmat Allah, seperti yang tertera dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian hendak untuk mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu, tidak dapat menentukan jumlahnya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak. Sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut kita ke kata selanjutnya, wal hikamil bahiratil katsirah. Al hikamil bahiratil katsirah. Sorry, ini ada typo. Nikmat yang diberikan kepada kita semua itu atas dasar hikmahnya Allah. Jadi tak mungkin Allah berbuat sesuatu ataupun menghendaki sesuatu tanpa adanya hikmah. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Karena tidak mungkin kita mensifati Allah di dalam perbuatannya tanpa ada hikmah yang besar dari Allah. Karena Allah adalah Azizul Hakim, Maha Perkasa dan bijaksana. Kita, para manusia, tidak mempunyai hikmah yang melekat di dalam diri kita. Pasti kita
melakukan kesalahan dan terkadang kita tidak sadar akan hikmah yang tertera ataupun tercangkup akan peristiwa yang telah kita lewati. Oke, kita lanjut ke bait ketiga. Summa salatu ma'salamin daimin ala rasulil qurasyil khatami. Kemudian semoga salawat serta salam senantiasa atas Rasul penutup dari suku Quraisy. Apa yang dimaksud dalam bait ketiga ini? Yang ketiga adalah salawat. Jadi penulis bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah salat beriringan dengan salam yang senantiasa terus dilakukan kepada Rasul, seorang Quraisy yang sebagai seorang kaum Quraisy yang merupakan dia penutup bagi para nabi. Beliau merupakan nabi terakhir dari umat Islam dan beliau berasal dari kalangan suku Quraisy. Maka salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Rasul, dan bahkan dari salawat yang kita senantiasa ucapkan atau lantunkan kepada Rasul, bahwasanya Allah itu menyiapkan ganjaran tentang orang yang bersalat kepada Rasul. Allah akan menyiapkan 10 salawatnya kepada kita. Dari hadis yang tertera di sini, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Nah, tapi terkadang kita bingung nih, masa Allah bersolat kepada kita gitu kan? Nah, kita lihat di sini nih, yang dimaksud dengan salawat dari Allah itu adalah pujian kepada hambanya di tempat yang tinggi. Maksudnya Allah itu memuji kalian di gerombolan ataupun tempat majelisnya para malaikat yang tinggi di sana. Maka Allah muji-muji atau menyebut-nyebut nama kalian atau kita di hadapan para malaikat. Kita bisa lihat di sini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa memberi salawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berilah salawat atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab. Dan yang dimaksud dengan salawat dari malaikat apa coba? Kan tadi kita udah tahu nih salawat dari Allah. Dan yang dimaksud dari salawat kepada malaikat, jadi ini ini merupakan dalil dari Al-Quran yang bahwasannya semuanya dari Allah, malaikat, ataupun penduduk langit, penduduk laut itu tuh akan bersolawat kepada Nabi. Dan kita akan diberikan ganjaran juga apabila kita bersolawat kepada Nabi. Afwan, kalau misalnya ada salah dalam pelantunan kata mohon dikoreksi. Kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan sholawat dari malaikat yaitu memuji hamba, pujian untuk kita, dan meminta kepada Allah biar kita ini bisa menambahkan kemuliaan. Jadi maksudnya pujian untuk kita dan meminta kepada Allah biar bisa menambahkan kemuliaan pada manusia tersebut, karena manusia tersebut telah bersolawat kepada Nabi. Dan juga di sampingnya sholawat itu pasti ada salam. Salam ini apa sih? Memulai apapun dengan tahiyyah ataupun salam. Salam bahasa Arabnya tahiyyah, seperti rapat atau ketika kita bertemu kepada seseorang, dan yang lainnya yang bertujuan untuk mendoakan keselamatan kepada orang yang kita jumpai. Daimin. Daimin artinya adalah daiman, kayak selalu gitu, senantiasa. Yang dimana salawat serta salam ini senantiasa dan terus ada.
terus berjalan tanpa terputus kepada Nabi. Al-Qurashiyil Khatami, seorang yang berasal dari kaum Quraisy yang merupakan penutup para nabi. Oke, kita sudah membahas bait ketiga, kita lanjut ke bait keempat. Apa bait keempat bunyinya? Wa alihi wa sahbihil abrari al-haizi maratibil fakhari. Apa yang dimaksud tentang bait keempat ini? Yaitu atas keluarganya salawat serta salam ini kepada Nabi dan juga kepada keluarganya, wa alihi wa sahbihi, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, al abrori, yang baik, birrun abror. Sorry kalau misalnya ada salah, mohon dikoreksi. Al abror merupakan yang baik yang mencapai tingkatan membanggakan. Al haizi maratibil fakhari. Wa alihi wa sahbi, ini kata ini memiliki arti pada dasarnya jika hanya menyebutkan wa alihi secara umum seperti Ali Muhammad, itu maksudnya umum bagi ahlul bait. Ahlul bait itu kayak pada zaman dahulu ada namanya ahlul bait, dan juga sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya. Ahlul bait ini kayak ibarat keluarganya Nabi gitu. Nah, kalau misalnya disebutkan wa alihi wa sahbi, kan sebelumnya wa alihi doang. Jadi misal kayak Ali Muhammad itu tuh cangkupannya umum bagi ahlul bait, bisa sahabatnya, keluarganya, dan juga pengikutnya. Namun jika disebutkan dua wa alihi wa sahbi, maka wa alihi ini maknanya adalah ahlul bait, keluarganya Rasul. Jadi salawat tersebut juga kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Wasahbihil abrori, memiliki arti seluruh sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi keluarganya Nabi Muhammad, ahlul bait, dan juga seluruh sahabat-sahabatnya Nabi. Wasahbihil abrori. Nah, sekarang kita harus tahu nih, sahabat itu apa sih? Sahabat Nabi itu kan. Pengertiannya adalah man laqiya Muhammad, kalau dalam bahasa Arabnya ya, man laqiya Muhammad. Terus anak lupa lanjutannya, pokoknya bahasa Indonesianya kayak orang yang berkehendak melihat Nabi kemudian bertemu menemani walaupun beberapa saat, dan ketika bertemunya itu kondisinya dalam keadaan mukmin, muslim, beriman kepada Allah. Kemudian mati nanti pas matinya itu dalam keadaan beriman walaupun di tengah-tengahnya sempat ada kesyirikan ataupun kemurtadan. Oke, maka sahabat Nabi itu sangat mulia seperti yang tertera dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dari galangan muhajir ataupun ansor, minal muhajirin wal ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, waladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum. Allah tuh akan ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ini merupakan dalil di dalam Al-Quran. Ada juga dalil yang lain. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maksudnya tahta syajarah ini kayak perjanjian Ridwan. Bahasa Arabnya kayak apa ya? Bayatul Ridwan kalau nggak salah. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Nah,
kita udah tahu nih apa namanya wa alihi washabihil abrari. Sekarang kita lanjut tentang ini nih, al-haizi maratibil fakhari. Apa sih maksudnya? Nah, alfa apa tadi namanya, al-haizi maratibil fakhari. Jadi maksudnya eh, adalah yang baik yang mencapai tingkatan membanggakan. Oke, sebelumnya ada yang terlewat yaitu al-abrar wa alihi wasahbihil abrar. Al-abrar ini apa sih maksudnya? Al-abrar itu artinya taat. Maksudnya para sahabat Nabi itu selalu ataupun senantiasa taat kepada Rasul. Dan para ulama melarang kita untuk mencoba mencela ataupun menghina para sahabat dari lisan ataupun hati. Ketika para sahabat ataupun misalnya kita mendengar dari sejarah ataupun cerita ataupun ya yang lainnya film gitu, kita lihat oh kok sahabat Nabi ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Nah, ketika para sahabat melakukan kesalahan misalnya, kita tak patut untuk hina mereka atau mencela mereka karena mereka itu memiliki sebab yang banyak untuk diampuni dosanya. Kesalahan yang mereka lakukan jauh dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi ketika para sahabat dahulu melakukan kesalahan itu kan kayak pasti ada sebab dan ada sebabnya gitu loh. Maksudnya kayak kenapa sahabat ini kan kayak ada apa sih dalil tentang kalau misalnya dia udah benar-benar tahu kalau misalnya hal ini baik, nanti dia dan hasilnya baik, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalnya salah, dia tetap pahala juga, falahu ajron, pahala dua, dua pahala maksudnya. Nah, jadi kita tak patut untuk mencela para sahabat Nabi, walaupun ya terdengar dari mereka ada yang sesuatu yang mengganjal. Tapi ya kita harus selalu uh, berhusnuzon dan juga uh, berdoa kepada para sahabat apa dan juga berdoa kepada Nabi. Maksudnya bukan berdoa, kayak memberikan salawat kepada Nabi dan para sahabatnya. Al-haizi maratibil fakhari, yang baik yang mencapai tingkatan membanggakan. Nah, udah bait keempat udah nih. Sekarang kita masuk ke bait kelima. Apa sih bait kelima bunyinya? Uh, I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddan. Apa sih artinya? Kita lihat nih. Ketahuilah, semoga kamu diberi petunjuk bahwa sebaik-baik anugerah ataupun nikmat adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dan keburukan. Jadi maksudnya sebaik-baik utamanya nikmat yang besar adalah sebuah ilmu yang menghilangkan dari diri kalian keraguan dan keburukan. Nah, kita lihat nih, lam hudita, maksudnya ketahuilah, lam ketahuilah hudita, semoga kamu diberi petunjuk bahwa anna afdal minan, bahwa sebaik-baik anugerah ataupun nikmat adalah ilmu yuzilu syakka angkawadan, adalah ilmu yang menghilangkan asyak, ini adalah keraguan. Maksudnya adalah berkaitan dengan masalah yang bersyubhat, yang meragukan. Maksudnya ilmu yang bisa menangkis dari kalian dari syubhat-syubhat yang ada yang kotor. Dan juga ilmu yuzilu syakka angka kepada kalian wadaran asyak wadaran. Darnya apa sih? Darnya artinya kotor ataupun keburukan ataupun syahwat, berkaitan dengan ilmu yang bisa menangkis diri kalian dari syahwat-syahwat yang ada atau dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia itu. Dan juga maka ketika kita mempunyai ilmu dan bisa menghilangkan atau menangkis itu, maka itu merupakan sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita harus bersyukur. Maka kita diperlukan untuk bisa mempunyai ilmu yang bisa menangkis diri kita dari yang namanya syubhat, syahwat, ataupun maksiat yang ada, atau biasa disebut ilmun yuzilu syakka anka waddan. Dan kita lanjut nih ke bait yang keenam. Apa sih bait yang keenam? Bunyinya wa yakshiful haq
haqqu lidil qulub wa yusilul abda ilal matlub. Apa artinya? Serta menyingkap kebenaran bagi pemilik hati dan menghantarkan hamba kepada yang dicari-cari. Sorry, kepada yang dicari aja. Lalu penulis Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di melanjutkan, hal tersebut akan bisa menampakkan kebenaran bagi orang-orang yang memiliki hati yang akhirnya setelah nampak kebenaran tersebut, maka hamba tersebut dapat meniti jalan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini merupakan nikmat yang besar. Dan juga Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya itu kayak wayakshiful haq lidil qulub wa yusilul abda ilal matlub, serta menyingkap kebenaran bagi pemilik hati dan menghantarkan hamba kepada yang dicari. Ya, maksudnya ya kebenaran itu akan ditampakkan bagi orang-orang yang memiliki hati yang akhirnya setelah nampak kebenaran tersebut, maka hamba tersebut dapat meniti jalan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sungguhnya malaikat akan datang dan menaruh sayap-sayap mereka atau menaungi para penuntut ilmu, dan juga malaikat akan ridho terhadap para penuntut ilmu. Jadi pemilik hati ataupun kebenaran ini bisa dimiliki oleh para penuntut ilmu. Masalah ketarikan, seperti yang hadis yang saya sebutkan sebelumnya, masalah ketarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Seorang ulama atau orang yang memiliki ilmu, penuntut ilmu, senantiasa akan dimintakan ampunan atau pengampunan kepada Allah siapa saja yang ada di dalam penduduk langit dan juga penduduk bumi, penduduk laut, bahkan sampai ikan yang ada di laut, seperti yang tertera dalam hadis wa an Abi Darda qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Darda radhiyallahu an bahwasannya berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihatahum li talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al haitan fil ma'. Maksudnya apa? Sesungguhnya dari sini nih, wa innal malaikata tatadau ajnihatahum, akan sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya, ridhon bima yasna. Terus kita lanjut, wa innal alim, dan bahwasannya penghuni langit, wa innal alim maksudnya penuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan, wa innal alim la yastaghfiru lahu ma fis samawat, akan dimintakan ampunan dari penduduk langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa mintakan ampunan kepada orang yang alim atau berilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Apa nih artinya? Keutamaan orang alim berilmu terhadap orang yang abid ataupun ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Nih, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma, dan bahwasanya para nabi itu tidak akan mewariskan dinar ataupun dirham. Tetapi para nabi itu mewariskan
ilmu pengetahuan. Maka kita lanjut nih, faman akhadahu akhadha bihafdin wafir, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Apa nih maksudnya? Dan bahwasannya para nabi tidak akan, ya tadi udah kita baca, maka barang siapa yang menuntut ilmu darinya maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kita lanjut ke bait ketujuh. Apa nih bait ketujuh? Fahris ala fahmika lil qawaid jami'atil masailis syawarid. Apa nih artinya? Maka bersemangatlah kalian dalam mempelajari kaidah-kaidah fikih yang dapat mengumpulkan banyak masalah yang tidak menyatu. Jadi nanti kita akan tahu nih maksudnya apa sih masalah yang tidak menyatu perlahan-lahan ya. Oke, kita bahas yang bait ketujuh ini. Semangatlah kita untuk bisa memahami kawaid-kawaid yang ada. Beliau penulis nggak bilang semangatlah untuk menghafal kawaid-kawaid yang ada, namun kita disuruh untuk memahami. Ini menunjukkan kecerdasan penulis Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di. Memahami dan mengetahui kawaid itu akan bisa mengumpulkan masalah-masalah yang berbeda. Jadi nanti kalau misalnya belajar kawaid fikih ya agak tengah-tengah, nanti kayak ibarat ada dua permasalahan yang sama, mana nih yang harus didahulukan. Nah ini nanti kita, kalau misalnya kita paham, nanti kita akan bisa uh, tahu jawabannya itu gimana. Memahami dan mengetahui kawaid itu akan bisa mengumpulkan masalah-masalah berbeda yang dapat mengumpulkan banyak masalah yang tidak menyatu. Kemudian bait ke-8. Bait ke-8 apa sih? Bait ke-8 apa sih bunyinya? Sorry nggak kelihatan mata. Fatar taki fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi sublalladzi qad wuffiqa. Ini tulisannya agak kecil jadi sorry. Fatartaqi fil ilmi khairu murtaqa wa taktafi sublalladzi qad wuffiqa. Pelajarilah ilmu itu secara bertahap, pelan-pelan, dan ikutilah jalan orang yang benar. Jadi kita harus pelan-pelan dalam belajar, dan juga kita belajarnya itu sama orang yang benar gitu, jangan asal-asalan. Setelah mengetahui kawaid, maka kita akan tinggi di dalam permasalahan ilmu tersebut. Kita akan hikmah di dalam memutuskan atau memecahkan sebuah masalah karena memiliki sebuah kawaid ataupun paham tentang kawaid. Seseorang yang mempelajari fikih atau sajak lalu belajar kawaid fikhiyah, maka orang tersebut akan kekurangan. Tapi kalau misalnya dibalik, berbeda dengan orang yang belajar kawaid fikih dulu lalu belajar fikih, maka mereka kan memiliki pemahaman atau ilmu yang jauh dari yang lain. Kenapa? Karena yang dimana kita akan mengikuti jejaknya para orang-orang yang diberi taufik dan hidayah. Kawaid itu berasal dari ulama-ulama yang ada, ulama yang besar dan hebat. Oke, sebentar saya minum dulu. Kita lanjut ke bait 9. Apa sih bunyinya bait ke-9 nih? Kita bisa lihat. Wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha. Ini kaid-kaid yang tadi disusun, bait-bait yang tadi disusun ini adalah bait-bait yang disusun di buku itu, maksudnya ini adalah kaidah-kaidah yang aku susun dari kitab-kitab ahli ilmu. Jadi maksudnya beliau itu mengambil referensi dari kutubnya atau kitabnya para ulama. Jadi beliau penulis tidak mengambil kawaid-kawaid yang beliau sebutkan itu dari akal beliau. Beliau mengambil ilmunya dari kitab-kitab para ulama yang ada, yang kemudian digabungkan dan dijadikan bait oleh penulis. Kita lanjut ke bait ke-10. Apa sih bunyinya? Jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma' gufranihi wal birri.
Apa artinya? Semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang besar serta ampunan dan kebaikannya. Maksudnya apa nih? Semoga Allah membalas dengan sebuah pembalasan yang besar bagi para ulama karena prestasinya yang sangat luar biasa, karena sudah sangat baik mereka, sudah mau bikinin kitab gitu kan, maksudnya udah mau mewariskan ilmu gitu kan. Wa innal ulama warah. Tadi dalilnya saya lupa. Pokoknya mewariskan ilmu gitu kan. Semoga Allah membalas dengan sebuah pembalasan yang besar bagi para ulama karena sudah sangat baik mereka, dan juga dikasih pengampunan atau maaf kepada para ulama yang salah ketika menetapkan atau penerapan kaidah yang ada. Ini merupakan hal yang ya harus kita maklumin karena ulama itu juga berusaha dalam apa itunya lah, dalam menetapkan kawaidnya itu kan nggak salah-salah. Jadi ya kalau misalnya ada yang salah ya dimaklumin, kita nyari yang apa namanya yang benar gitu kan, karena setiap manusia itu dapat terjerumus dalam kesalahan seperti yang tertera dalam hadis kullu bani adam khata' wa khairal khata'inat tawabun, seluruh anak bani Adam itu letaknya dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa mau untuk bertobat dan melakukan taubat tersebut. Dan para ulama atau penuntut ilmu yang menjalani hidupnya dengan landasan agama, jikalau mereka berijtihad lalu terdapat kekeliruan seperti yang tadi saya sebutkan, idza hakamal hakim fajtahad thumma asab falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun wahid. Sorry tadi saya salah sebutkan. Jadi ini yang benar, apabila seorang hakim menghukumi suatu masalah lalu dia berijtihad ataupun berusaha kemudian dia benar, maka dia mendapat 2 pahala. Apabila dia menghukumi suatu masalah lalu berijtihad dan dia salah, maka dia mendapatkan hanya 1 pahala. Namun ya alhamdulillah kita bisa introspeksi diri gitu. Jadi kita harus pelan-pelan gitu dalam belajar agama. Dan al-afwa, apa nih artinya al-afwa? Tadi kan kita lihat di sini jazahumul maula alimal ajri. Tadi kita udah tahu, semoga Allah membalas mereka para ulama dengan pahala yang besar, alimal ajri wal afwa ma ghufranihi wal bir. Dan juga al-afwa ini meminta ampunan kepada Allah untuk tidak menghukum para ulama yang ketika tergelincir dalam kekeliruan. Dengan serta apa? Dengan serta ma ghufranihi wal bir, dan juga serta pengampunan dari Allah dan juga kebaikan pahala. Kita lanjut ke bait ke-11. Apa sih bunyinya bait ke-11 ini? Kita lihat, an-niyyatu syartun lisairil amal bihas salah wal fasadu lil amal. Oke, kita mulai bait ke-11 ini kita sudah masuk dalam qawaid fikhiyahnya. Jadi dari bait 1 sampai bait ke-10 itu merupakan mukaddimah untuk memulai qawaid fikhiyahnya ini, dan mulai bait ke-11 ini kita baru mulai mengkaji qawaid fikhiyahnya tuh apa aja sih gitu kan. Kita bahas nih bait ke-11. An-niyyatu syartun lisairil amal bihas salah wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat bagi semua amal. Niatlah penentu baik dan rusaknya amal. Niat maksudnya adalah sebagai penentu baik dan rusaknya amal. Berbeda lafaz ibarah dari maksudnya berbeda lafaz, ada lafaz ibarah yang lain tapi sama maksudnya. Apa? Seperti al-umuru bimaqasidiha gitu, atau innamal a'malu binniyat gitu. Jadi an-niyatu syartun lisairil amal memiliki makna yang sama tentang ibarah ataupun lafaz yang lainnya. Jadi an-niyatu syartun lisairil amal, al-umur bimaqasidiha, atau innamal a'malu binniyat. Ini nih tiga-tiganya nih memiliki makna yang sama. Apa maknanya? Yaitu niat. Memiliki niat ataupun makna niat gitu.
an-niyatu syartun lisairil amal. Bihassalah wal fasadu lil amal. Jadi bait ini nih termasuk 5 qaid kubro. Nanti kalau misalnya kita belajar lebih dalam tentang qaid fikhiyah ini pasti kita akan menemukan namanya qaid kubro. Nah, qaid kubro tuh katanya sih ada 5. Sorry kalau misalnya saya ada salah, mohon dikoreksi. Ada 5 qaid kubro. Yang pertama ini bunyinya ini. Ini yaitu syartun lisairil amal bihassalah wal fasadu lil amal. Niat, kita bahas nih niat nih. Niat itu apa sih? Niat itu adalah syarat bagi seluruh amal yang ada, dan dengan niat tersebut bakal kelihatan nih nanti amalnya bakalan bagus atau bakalan rusak. Nah, kalau misalnya bagus nanti akan sah keterimanya, dan kalau misalnya rusak nanti akan tidak sah. Niat itu memiliki 2 makna. Apa nih? Yang satu tujuannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut. Jadi di dalam niat kita harus ada niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua, membawa hati ini untuk bisa meniatkan dari ucapannya atau amalannya yang sesuai. Misal dia niat pengen sholat, ya maka nanti dia bakal sholat membenarkan apa yang ia niatkan sebelumnya gitu. Bait ini an-niyatu syartun lisairil amal bihassalah wal fasad lil amal. Banyak dalil yang menjelaskan atau menunjukkan hal tersebut terkait dengan niat maksudnya. Yang pertama adalah hadis Umar, an Amiril Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sampai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sampai seterusnya. Innamal a'malu binniyat, intinya pokoknya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Terus ada juga nih dari Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menantinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus atau benar. Terus ada juga dari Anisa. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan pada Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Terus yang terakhir ada hadis dari Ibnu Qayyim. Sorry, bukan hadis, kayak ada perkataan gitu dari Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sisi perdalilan dari hadis ini dengan berkata niat itu adalah roh, niat roh, inti dan tonggak setiap amalan. Niat itu adalah roh, inti dan tonggak setiap amalan, dan amalan adalah cabang dari niat. Amalan akan menjadi sah bila niatnya sah dan rusak bila niatnya rusak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyabdakan 2 kalimat yang mencakup dan jelas, dan pada keduanya terkandung ilmu yang amat berharga. Kedua kalimat itu ialah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan pasti disertai niat, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan tadi. Oke, kita bisa tahu niat itu letaknya di dalam hati. Jadi kita ya tak perlu untuk melafadzkan niat ketika hendak mau sholat, misalnya kayak usolli fardu itu mungkin ya kurangin gitu kan, kita mencoba untuk niat dalam hati saja gitu. Nah, berbicara tentang niat, kita harus tahu nih syarat-syaratnya niat itu apa gitu kan. Yang pertama adalah Islam, diharuskan menjadi muslim terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala. Dan yang kedua, tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, seperti anak yang bisa membedakan mana sapi mana keledai. Kemudian mengetahui apa yang ia niatkan, ia niat sholat wajib, maka ia akan melakukan sholat wajib tersebut. Dan yang keberapa? Yang keempat ya, tidak ada sebuah penghalang atau penghancur dari niat dengan amalnya, seperti tidak memutus niatnya di tengah-tengah ibadah itu.
Nah, dari kawaid ini, an-niyatu syartun lisairil amal bihasalah wal fasad. Tadi gimana bunyinya? Bihasalah wal fasadul amal. Jadi dari kawaid ini akan bisa menimbulkan kawaid-kawaid yang lain. Maksudnya dari ungkapan an-niyatu syartun lisairil amal bihasalah wal fasadul amal itu akan menimbulkan kaidah-kaidah yang lain gitu loh. Maksudnya kayak akan menimbulkan makna-makna yang lain yang lebih menjelaskan tentang ayat ini seperti pahala tidak akan didapat kecuali dengan niat itu. Kemudian yang dihitung dalam masalah akad itu adalah tujuannya dan yang lainnya. Seperti tujuan yang dihitung dari perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Oke, kita loncat. Oke, kita telah selesai dari dari bait 1 sampai 11. Kita lanjut ke bait ke-12. Saya taruh di web juga. Kita coba buka ringkasan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fikri Hilabi hafizahullah. Kita lihat di bait 12 nih. Oke, bait 12 apa sih bunyinya? Nih, ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Apa artinya? Agama ini dibangun atas pengambilan masalah dan penolakan mafsadah. Nah, kita tunggu sebentar. Ringkasannya agak sesuatu ini. Agak loading, jadi mohon ditunggu. Pokoknya di bait 12 ini bunyinya ani sorry an-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaih. Jadi kita kalau bahas tentang bait sebelumnya, bait 11 yang an-niyatu syartun lisairil amal bihasalah wal fasatul amal, kita ringkas sebentar. Niat bisa membedakan dengan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Misal bisa membedakan kamu ini ingin salat sunat tahiyatul masjid apa salat qabla zuhur gitu kan. Bisa membedakan dengan niat yang ada. Amalan yang ada, maksudnya amalan yang pada dasarnya bukan amalan ibadah, bisa menjadi nilai pahala ibadah ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Misal kayak mau makan gitu kan, kita niatkan nih dari makanan ini kita niatkan untuk Allah biar bisa menuntut ilmu lebih semangat. Nah dari makanan tersebut bisa mendapatkan pahala insya Allah. Kita lanjut nih bait ke-12. Ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaih. Agama ini dibangun atas pengambilan maslahah dan penolakan mafsadah. Apa sih maslahah? Apa itu mafsadah? Maslahah ya maslahat gitu kan, kebaikan, ataupun adapun mafsadah itu artinya keburukan. Nah, bait 12 ini merupakan kaidah kedua dari qawaid kubro. Dari yang sebelumnya kan kita udah tahu nih qawaid kubro. Yang pertama kan uh, apa tadi namanya? An-niyatu syartun nisa'il amal bihasalah wal fasadil amal. Nah, kalau yang kedua nih qawaid kubronya bunyinya ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qabaih. Nah, agama ini dibangun di atas maslahat untuk mendapatkan maslahatnya itu dan juga menolak dari hal-hal yang buruk atau mufsadat. Salah seorang ulama berkata, sesungguhnya syariat agama Islam ini semuanya datang dengan membawa kebaikan atau maslahah dan juga menolak mafsadah keburukan. Nah, terdapat beberapa dalil yang menunjukkan tentang kaitan bait kaidah ini nih tentang masalah ini. Yang pertama tentang masalah dan mafsadah, sorry. Yang pertama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, gitu kan. Rahmat itu selalu berkaitan tentang maslahat dia di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kalian bisa baca sendiri artinya
Nah, maksudnya apa sih nih? Bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba gitu kan. Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat merupakan tiga hal yang berkaitan dengan masalah yang bermanfaat. Nah, jadi dari dalil ini nih, dari baris ini kita tahu nih ada dua, ada masalah sama ada mafsadah. Masalahnya di mana? Nih, bil adli wal ihsani wa itidil qurba. Nah, kalau mafsadahnya di mana? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jadi kita harus mempush atau membuang gitu kan, buang mafsadahnya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Jadi kita harus melarang diri kita untuk berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Merupakan tiga hal yang mafsadah atau keburukan dan kita perlu untuk menjauhinya. Nah, jadi intinya Allah perintahkan adalah yang maslahah, bukan yang mafsadah. Mafsadah untuk ditinggalin. Maka agama ini dibangun di atas mengambil maslahah, menghindari mafsadah, atau bahasa Arabnya jalbil masalih wa dar'il mafasid. Tuh. Terus yang dalil ketiga, ini yang dalil yang menunjukkan tentang kaitan bait kaidah ini bunyinya qul innallaha la ya'muru bil fahsya dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri artinya. Juga yuhillu lahumut thayyibati yuharrimu alaihimul khaba'ith. Jadi kalau mau makan pun juga harus tahu gitu kan, thayyibat tuh masalahnya itu apa, yang baik-baik thayyibat. Dan wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada kalian yang thayyibat, yang baik-baik, yang maslahah. Dan juga wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada kalian yang khaba'is, yang najis ataupun yang buruk ataupun yang mafsadah gitu. Nah, kita harus tahu nih pengertian maslahah secara bahasa itu apa sih? Secara lugatan hiya al-manfaah. Nah, kalau secara istilah merupakan manfaat yang Allah tujukan kepada hambanya dari 5 aspek yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, harta. Nah, di dalam permasalahan maslahah atau syariat agama ini pasti akan berkaitan seputar dengan 5 aspek ini atau daruratul khams. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzul aqad, hifdzul mal. Yang pertama, hifdzuddin menjaga agama seseorang. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa seseorang. Hifdzul akal, menjaga akal kita dilarang untuk minum khamar, terhindar dari narkoba, hal-hal yang bakal merusak akal lah intinya. Dan juga hifdzul aurat, menjaga kehormatan. Hifdzul mal, menjaga harta. Nah, maslahat agama atau maslahat yang berkaitan tentang ibadah itu lebih didahulukan daripada maslahat yang umum. Seperti perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang permasalahan maslahat. ومنها ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصه إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو على الإباحة أو التحريم فلينظر مفسدته وثمرته وغايته فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته بل يقطع أن الشارع يحرمه ولا سيما إذا كان مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Nah, kita bisa baca artinya di sini. Kalian bisa baca. Jadi kalau ada permasalahan bingung gitu kan, ada permasalahan yang masih ragu, datang kepada orang yang meneliti untuk menentukan sebuah hukum, apakah hukum ini menunjukkan mubah atau haram, maka lihatlah kepada kerugian dan juga buah dari hal tersebut dan tujuannya. Ketika melihat tiga hal ini, melihat tentang masalah mafsadatnya, maka kita akan mengetahui kalau seandainya ketika kita lihat masalah tersebut, tahunya mafsadahnya lebih kuat dari masalahnya, maka nggak mungkin syariat memerintahkan hal tersebut atau memperbolehkannya. Karena syariat itu tidak mungkin memberikan mafsadat jatuh kepada hambanya atau pengikutnya.
Jadi tidak mungkin hal tersebut. Akan tetapi kita pastikan syariat ini mengharapkan hal tersebut. Contohnya seperti pengharaman rokok, yaitu karena sudah jelas disebutkan bahwasannya mafsadatnya lebih besar dan masalahnya dikit gitu kan, dan nggak mungkin memperbolehkan hal tersebut karena ada mafsadahnya yang nampak jelas dari rokok tersebut. Ada juga ungkapan dari Syekh Ibnu Qayyim yang berbunyi fa inna syariah mabnaha wa asasuha 'alal hukm wa masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad wa hiya adlun kulluha wa rahmatu kullaha wa masalih kullaha wa hikmatu kullaha. Syariat ini dibangun atau asasnya ini dibangun di atas hukum dan juga maslahat pada hambanya di dalam permasalahan kehidupan dunia dan juga akhirat. Dan syariat ini adil untuk semuanya, rahmat terhadap semuanya dan terdapat hikmah pada semuanya. Dan tak mungkin Allah memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali terdapat hikmah dan manfaat yang telah Allah terapkan. Maka dari sini kita harus tahu nih agama kita berkaitan dengan seri jalbul masalah wa tarkul mafsadah. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa agama ini sudah dibangun di atas maslahah, maka masalah itu ada dua. Kita harus tahu nih, masalah itu ada dua, tapi sebagian ulama ada yang menyebutkan tiga juga. Nah, kita uh, harus tahu dulu nih yang kedua-duanya ini apa sih gitu kan. Yang pertama adalah masalah al-mulgha, masalah yang ditiadakan atau dikosongkan oleh syariat dari kitab ataupun sunnah Nabi, hadis yang dilarang seperti jangan mendekati zina walaupun zina ada manfaatnya yaitu menyalurkan hasrat misalkan, tapi manfaat tersebut ditiadakan atau ditutup atau tidak dihitung oleh Allah. Kenapa? Ya karena akan datang larangan zina oleh syariat dan tidak ada jalan untuk menerima maslahat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi masalah mulga adalah masalah yang ditiadakan. Jadi misal dari zina tersebut, zina kan kayak ada masalahnya menyalurkan hasrat dan yang lainnya. Cuman kan kayak ada mafsadah yang lebih uh, gede gitu dibanding dari masalahnya itu. Jadi ya masalahnya ini ditiadakan, dihapus gitu loh, ditutup. Nah, yang kedua ada namanya masalah al-mu'tabar. Masalah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaannya, tentang kemaslahatan tersebut, atau maslahat yang dimana datang dalil-dalil dari kitab dan sunnah untuk melaksanakan maslahat tersebut. Yang dimana syariat ini akan membawa penerimaan kepada maslahat tersebut. Dan juga bahkan diperintahkan untuk melakukan seperti sholat dan lain-lain. Maka dua maslahat ini merupakan dua pembagian yang disepakati oleh ulama. Maslahat yang berkaitan dengan agama ataupun tidak berkaitan dengan agama. Yang tidak ditetapkan oleh syariat seperti judi, khamar gitu kan. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan Judija. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Jadi kita harus tahu nih, Homer sama Maisir itu kan ada masalahnya. Cuman masalahnya itu lebih gede gitu. Jadi kita harus berantisipasi. Jadi bisa kita ketahui bahwa terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaatnya itu ditiadakan atau dilegokan. Maka kita tidak boleh meminum homer, maslahat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi maka dua maslahat ini merupakan dua pembagian yang disepakati oleh ulama. Masalah yang berkaitan dengan agama ataupun yang tidak berkaitan dengan agama. Jadi yang ditetapkan oleh syariat dan yang tidak ditetapkan oleh syariat seperti judi Homer, dan yang ditetapkan oleh syariat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ada namanya maslahah al-mursalah. Jadi tadi kita tahu namanya maslahah al-mulgha,
maslahah al-mu'tabar, yang ketiga adalah maslahah al-mursalah. Para ulama tidak memasukkan golongan ini, namun ada juga yang memasukkannya, jadi ada tiga gitu kan. Setiap maslahat yang manfaatnya masuk ke dalam tujuan syariat ini yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi maslahat tersebut ada syahid dari maslahatnya iktibar atau maslahat yang ilgo. Jadi, maslahat ini maksudnya setiap manfaat yang termasuk pada maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang memiliki syahid dari maslahat yang i'tibar atau maslahat yang ilgo, maka nanti masalah mursalah ini bisa berkaitan, oh ini tidak boleh karena berkaitan dengan maslahat yang ilgo, atau oh ini boleh karena masuk ke dalam masalah yang murtabar. Jadi akan tetapi untuk masalah mursalah ini bisa sah kalau ada 7 syarat yang ditetapkan oleh ulama, perbolehkan untuk melaksanakan masalah mursalah dengan 7 syarat. Kalian bisa baca sendiri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita baca secara singkat saja. Yang pertama, prasangkanya lebih kepada menunjukkan kepada adanya maslahat. Berarti prasangkanya sangat menunjukkan bahwa ini hal termasuk maslahat dan nggak boleh ragu. Terus yang kedua, ada namanya harus maslahat tersebut berkaitan dengan daruratul khoms. Jadi yang kita singgung sebelumnya, daruratul khoms ini kalian bisa baca. Terus yang ketiga, harus permasalahan tersebut itu menyepakati atau sama dengan usul agamanya atau kawaid fikih atau maqasid syariah, tidak boleh bertentangan. Jikalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka masalah mursalah tidak boleh digunakan. Nah, yang keempat nggak boleh bertentangan dengan nas atau dalil Al-Quran dan hadis. Yang kelima nggak boleh berkaitan dengan ibadah. Terus yang keenam nggak boleh bermasalahan itu kayak atau berkaitan tentang mikdar karena sangat jelas tahu fikihnya seperti warisan, miras, dan zakat. Nisabnya zakat tidak diperbolehkan. Seperti itu contohnya. Terus yang ketujuh, harus berkaitan dengan maslahat yang am, yang umum, bukan yang khas ataupun khusus. Nah, harus terpenuhi pokoknya 7 syarat ini. Tidak boleh ada yang hilang salah satunya. Dan ada juga para ulama yang tidak menghitung masalah mursalah ini sebagai patokan dalil. Ya, Allahu a'lam. Nah, untuk bait 13 dan selanjutnya kita bahas pada video selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.